Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau kupas tuntas nih satu elemen penting dalam strategi produk yang sering banget disebut tapi mungkin jarang dipraktekkan dengan benar. Fokus. Betul, fokus. Sumber kita kali ini dari buku Empowered Ordinary People, khususnya kita lihat bab 48. Ini banyak belajar dari perusahaan teknologi top gitu. Buku ini negesin banget kalau strategi hebat itu ya butuh mikir beneran, bukan cuma ngisi template aja. Iya, betul sekali. Nah, misi kita sekarang ini ya mau coba gali lebih dalam kenapa sih fokus ini fundamental banget menurut buku ini. Dan ini bukan fokus sekedar bikin daftar fitur ya. Bukan sekedar checklist gitu ya. Bukan, tapi fokus untuk bikin dampak yang nyata, yang signifikan. Penulisnya Marty Kagan itu menekankan pentingnya kita bisa ngenalin mungkin cuma satu atau dua isu paling krusial aja dalam satu situasi. Cuma satu atau dua ya, sedikit banget kedengarannya. Nah, justru itu. Jadi buat Anda yang pengen cepet ngerti inti strategi efektif, ya ini kuncinya. Oke, menarik. Mari kita langsung bedah aja kalau gitu. Bab 48 ini dibuka dengan kutipan dari Richard Rumelt yang, wah kuat banget sih menurut saya. Iya, gimana tuh kutipannya? Dia bilang gini, pemimpin berbakat itu mengidentifikasi satu atau dua isu krusial dalam situasi, jadi semacam titik tumpu gitu ya, yang bisa melipat gandakan efektivitas usaha. Titik tumpu ya? Iya, terus mereka memfokuskan serta memusatkan tindakan dan sumber daya ya ke isu-isu itu. Ini rasanya langsung kena ya, bukan cuma teori di awang-awang. Kena banget. Dan nah, disinilah buku ini ngejelasin kenapa ini penting banget, kenapa ini urgent. Jadi banyak banget organisasi itu kejebak nyoba ngerjain terlalu banyak target yang katanya prioritas tinggi. Oh ya, sering dengar tuh, semuanya prioritas. Semuanya prioritas kan? Bisa 20, bahkan 30 target katanya prioritas. Padahal, menurut buku ini, harusnya ya, paling cuma 2 atau 3 aja yang benar-benar jadi fokus utama. Cuma 2 atau 3 dari 20-an. Jauh banget ya bedanya. Jauh banget. Akibatnya apa kalau kebanyakan? Timnya jadi kewalahan kan? Terus sumber daya jadi pecah kemana-mana. Nggak fokus jadinya. Nggak fokus. Dan usaha buat isu yang paling penting, yang beneran krusial tadi, itu malah jadi encer. Nggak dapat perhatian penuh. Ini bukan cuma soal nggak efisien loh. Oh, lebih dari itu ya? Iya, ini resep buat gagal secara strategis. Bayangin aja, mayoritas anggaran, waktu tim Anda, itu bisa jadi sia-sia. Hasilnya, produknya ya biasa-biasa aja di pasar. Sementara kompetitor yang fokus, malah melesat. Wah, serem juga ya kalau gitu. Nah, buku ini kan ngasih contoh bagus ya, analogi dari pengalaman si penulis sendiri, si Marty Kagan. Iya, waktu di HP itu ya. Betul, waktu dia jadi insinyur software di HP. Dia cerita, pas lagi optimasi performa software, kalau dia benerin bagian kode yang nggak kritis, itu dampaknya buat pengguna hampir nol, nggak kerasa gitu. Nggak kerasa ya. Tapi begitu usahanya difokusin ke beberapa bottleneck kecil aja, tempat sebagian besar waktu pemrosesan terjadi, wah itu langsung beda. Dampaknya signifikan banget. Analogi ini kuat sih. Kuat banget. Nah, jadi kalau di strategi produk, bottleneck ini wujudnya kayak apa sih menurut buku ini? Nah, itu dia. Analogi tadi itu langsung diterapin ke strategi produk. Jadi, bottleneck strategis itu ya masalah atau peluang paling kritis. Masalah atau peluang ya? Iya. Yang kalau kita beresin, kalau kita atasi, itu bakal ngasih dampak paling gede ke tujuan bisnis kita. Sebaliknya, kalau kita nyebar sumber daya tipis-tipis ke banyak inisiatif, kayak benerin koder nggak penting tadi, itu artinya ya sebagian besar kerjaan kita nggak bakal menggerakkan jarum metrik yang penting. Nggak ngefek ke hasil akhir gitu ya? Betul. Terus, prioritas yang sebenarnya krusial tadi malah nggak dapat perhatian yang cukup intensif. Buku ini juga nyinggung konsep batas WIP. WIP, work in progress ya? Iya, work in progress. Di level organisasi, kalau kebanyakan prioritas jalan barengan, itu kayak terlalu banyak mobil masuk tol sekaligus. Oh, jadi macet ya sistemnya? Macet total, sistemnya jadi tersumbat, tim bolak-balik ganti konteks kerjaan, sumber daya pecah, akibatnya semua proyek jadi lambat. Risiko salah juga naik. Ada biaya tersembunyi yang gede banget loh dari kurang fokus ini. Wah, jadi ini bukan cuma soal tim kerja lebih efisien aja ya, tapi benar-benar soal efektivitas strategi secara keseluruhan. Justru itu, efektivitasnya. Jadi, pilihan sulit soal apa yang dikerjain, dan mungkin yang lebih penting, apa yang nggak dikerjain, itu jadi kunci banget ya. Kunci mutlak. Tapi,
Ini bikin mikir juga ya, apakah buku ini ada nyinggung resiko kalau kita katakanlah terlalu fokus, jadi kaku gitu. Terus malah kelewatan peluang lain yang nggak terduga di luar fokus utama kita. Itu pertanyaan bagus sih. Dan relevan banget. Ya emang setiap strategi pasti ada trade-off-nya kan? Nggak ada yang sempurna. Iya juga ya. Tapi pesan utama yang ditekankan banget di bab 48 ini adalah bahaya yang jauh lebih besar dan jauh lebih umum terjadi, yaitu justru kurangnya fokus. Oh, jadi resiko kurang fokus itu lebih parah ya? Jauh lebih parah dan lebih sering kejadian menurut buku ini. Risiko dari nyebar sumber daya terlalu tipis itu seringkali lebih ngerusak daripada risiko kalau kita terlalu fokus di awal. Buku ini argumennya, tanpa fokus awal yang tajam ke masalah inti, Anda itu bahkan nggak akan pernah sampai ke titik di mana peluang tak terduga tadi bisa dimanfaatin dengan efektif. Ah, oke. Jadi fokus itu kayak fondasinya dulu ya? Betul. Jadi bikin pilihan sulit, netapin fokus, itu fondasinya biar sesuatu yang bermakna itu bisa beneran kejadian dan selesai. Baru deh setelah itu, kita bisa ngomongin langkah berikutnya, kayak soal wawasan atau insight yang disebut di bab setelahnya. Oke. Jadi jelas banget ya pesannya. Inti dari obrolan kita berdasarkan sumber ini. Dampak strategis yang nyata itu lahir dari fokus yang disiplin. Fokus ke segelintir masalah paling vital aja. Bukan daftar panjang ya? Bukan daftar panjang harapan, tapi soal berani milih titik tumpu yang pas, terus semua kekuatan diarahkan ke sana. Buat Anda, para pendengar, ini artinya ya harus paham kalau bilang tidak ke banyak hal yang mungkin kelihatannya bagus, itu syarat biar bisa bilang ya ke satu hal yang benar-benar hebat. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran yang bisa Anda bawa pulang. Balik lagi ke analogi optimasi software tadi deh. Oke. Coba deh, Anda renungkan sebentar. Area mana dalam pekerjaan Anda, atau mungkin dalam proses belajar Anda sekarang, yang paling kerasa dampak negatifnya karena sumber daya atau perhatian Anda pecah kemana-mana? Mikir nih jadinya. Coba identifikasi 1 atau 2 bottleneck yang paling krusial, yang benar-benar ngehambat kemajuan signifikan Anda. Siapa tahu kan, nemuin dan fokusin energi ke bottleneck itu, bisa jadi langkah pertama menuju terobosannya selama ini Anda cari-cari.